apa yang menjadi yang dicari konsumen dengan sebuah konsep pemasaran adalah sebuah di mana nilai itu adalah manfaat dibanding dengan biayanya, teman-teman. Ya, kita selalu akan berpikir seperti itu. Nilai apa yang kita dapat kalau kita membeli ini atau memakai jasa perusahaan ini? Apakah sebanding nggak manfaatnya dengan biayanya? Jangan biayanya besar, nilainya kecil gitu ya. Itu. Lalu konsep pemasaran apa sih? Faktor eksternal, teman-teman. Faktor luar yang dapat mempengaruhi pemasaran produk. Apa saja? Manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengannya, teman-teman. Yang saya katakan dan pernah kita singgung sebelumnya apa? Yang dicari konsumen adalah kepuasan. Kepuasan bisa diukur dari apa? Dari biaya yang rendah atau manfaatnya yang besar. Contoh ya teman-teman ya, pada saat kita beli harga barang misalnya ya, charger charger handphone misalnya yang KW lah ya, anggap yang beli yang 50.000 atau 60.000. Murah dari segi biaya. Tetapi pada saat kalian melihat dari manfaatnya, ternyata baru 2 minggu atau baru 1 minggu rusak, teman-teman. Misal ya, maka nilai yang 10.000 itu menjadi sangat luar biasa mahalnya. Kenapa? Manfaat yang kita terima nggak sebanding gitu. Tetapi bagaimana kalau kita beli harga 100.000 atau 150.000? Manfaat yang kita terima itu lebih besar dibanding apa yang kita bayar. Ya, 150.000 puas nih saya nih Pak. Jadi masalah biaya yang kita keluarkan 50.000 itu menjadi tidak berarti, diabaikan. Ya, itu. Makanya selalu dikatakan akan berbanding lurus manfaat dengan biaya atau harga yang kita bayar. Lalu dikatakan lagi, pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melebihi biayanya. Ya, saya mengeluarkan uang 50.000, ternyata manfaatnya sangat luar biasa bagi saya. Tapi saya mengeluarkan uang 50.000, dan manfaatnya sama saya gondok, teman-teman. Ya, betul ya. 50.000 gondok nih, nggak ada apa-apanya, manfaatnya kok nggak ada sama sekali terasa sama saya. Maka 50.000 menjadi sangat mahal kalau dibanding dengan manfaatnya. Itu teman-teman. Berarti tingkat kepuasan itu adalah salah satu daripada konsep pemasaran. Yang berikutnya adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran produk. Ya, 5 faktor tersebut adalah yang eksternal tadi ya teman-teman ya. Jadi hanya dengan mengenai peluang atau ancaman, ya, atau treatment lagi treat ya. Peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa. Faktor itu adalah politik dan hukum. Yang kedua lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan, teman-teman. Ini pernah kita bahas juga sebelumnya, ya. Bagaimana lingkungan politik dan hukum akan mengakibatkan politik yang macam-macam. Kalau ini sih hukum yang tidak stabil, politik yang bergejolak dengan tidak terkendali, maka itu akan menjadi faktor eksternal dalam sebuah pemasaran. Sosial budaya, kulturnya, di sini dengan di sini berbeda, maka pemasaran juga akan mempunyai tipikal yang berbeda. Oke, lingkungan teknologi, ya, bagaimana teknologi itu mempengaruhi konsep pemasaran. Pada saat mereka bisa secara door to door, nggak bisa secara tatap muka, maka teknologi itu menjadi andalan mereka di dalam melakukan proses pemasaran. Setuju teman-teman? Kita nggak bisa belanja online atau kita nggak bisa belanja tatap muka, ada yang namanya PPKM. Maka yang terjadi, si organisasi atau perusahaan akan melihat sebuah peluang yang baik. Oke, kita bisa kurir, kita online, e-commerce, ya, seperti itu. Lalu lingkungan ekonomi jelas mempengaruhi teman-teman. Di saat kondisi seperti ini juga ekonomi juga tidak baik. Banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi gajinya, pendapatannya, maka lingkungan ekonomi itu menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhinya. Ya, sehingga daya beli pasar itu semakin menurun.
lingkungan persaingan ya teman-teman ya. Kalau kita saingnya maka otomatis si pasar, si konsumen akan terbelah, akan terbagi dengan pasarnya. Nah, di sini kita tujuan pemasaran itu apa sih? Tujuan rencana pemasaran ada 4 komponen bauran pemasaran. Ya, bauran itu apa sih? Adanya sesuatu yang tercampur, teman-teman, itu bauran. Manajer pemasaran tergantung pada 4 komponen dalam atau bauran pemasaran. Apa kata pemasaran? Produk. Ya, pemasaran dengan produk atau gagasan yang dirancang. Tahu teman-teman, kira-kira apa gagasan yang sebuah gagasan bisa menjadi sebuah produk, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kalau menjadi sebuah produk dipasarkan ya, apa kira-kira? Nggak ada? Oke. Ada nggak? Tahu? Gagasan itu teman-teman, pada saat kita biasanya berhubungan dengan konsultan ya teman-teman ya. Saya ingin merancang sebuah atau saya, tapi saya nggak tahu nggak punya gagasan bagaimana saya dengan bentuk konstruktur rumah saya akan direnov. Maka saya meminta gagasan dari seorang arsitektur. Maka gagasannya kita beli akan menjadi sebuah produk ya. Itu teman-teman. Biasanya berhubungan dengan konsultan. Lalu penetapan harga. Rencananya seperti apa pemasaran itu? Penetapan harga. Strategi penyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk, teman-teman. Kita survei dulu nih. Di pasaran ini pesaing kita menjual berapa harganya? Ya. Kita analisa produksi kita berapa banyak, lalu cost yang dikeluarkan berapa, maka akan muncul harga produk. Sekian cukup atau kita harga produksi enggak atau cost produksi enggak. Nah itu. Jadi penetapan harga sangat penting. Tetapi jangan langsung tiba-tiba ngambil untung, teman-teman. Sehingga mengakibat apa? Harga tinggi, konsumen lari gitu ya ke tempat yang lebih murah. Lalu distribusi. Semua kegiatan distribusi berhubungan dengan membawa produk dari produsen ke konsumen. Nah, distribusi juga menjadi patokan teman-teman di dalam penetapan harga. Kalau kita jual langsung, misalnya home industry ya, home industry, buat di rumah, produknya lalu kita jual baik secara online atau depan rumah. Biaya distribusinya nggak ada teman-teman. Maka bisa kita menekan harga lebih murah. Nah, kalau kita home industry jualnya ke daerah Tasikmalaya atau daerah Garut, maka kita kan membutuhkan distribusi di rumah kita ke tempat pasar yang akan kita tuju. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Hal yang kecil adalah pada saat tukang gorengan menjual produknya kan dihitung juga berapa minyak yang digunakan, berapa gas yang dikeluarkan, berapa tenaga yang dikeluarkan. Akhirnya muncullah harga bala-bala 1.000-an. Atau yang lebih eksklusif mungkin yang 5.000 pakai udang atau berapa. Gitu ya teman-teman ya. Apa? Oke, teman-teman, yang berikutnya adalah promosi. Jangan salah juga, promosi adalah salah satu komponen biaya produksi, teman-teman. Promosi juga harus diperhitungkan. Promosinya lewat apa? Online kah? Atau pakai brosur kah? Atau pakai media Megatron atau dan seterusnya. Kan kita harus butuh biaya untuk promosi. Maka hitung juga akan menjadi sebuah penetapan harga juga. Oke, sekarang kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi target pemasaran apa sih? Pemasar, katanya teman-teman, harus berpikir tentang pasar sasarannya. Pasaran sasaran itu apa sih?
kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama dan dapat diharapkan menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Target kita mana nih? Gitu ya. Kelompok yang mana, orang yang mana? Apakah keinginannya sama semua? Atau keinginannya dia hanya yang penting harga murah? Atau dia kelompok ini adalah kelompok yang tidak mementingkan biaya, harga, apapun dibeli asal mereka puas? Itu yang menjadi segmentasi pasar. Setelah menentukan pasar sasaran, pemasar dituntut untuk menentukan segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam jenis pelanggan atau segmen, teman-teman. Oke, pelanggan di sini, segmen pasar di sini pelanggan orang yang nggak banyak ngomelnya nih gitu ya. Oke, kita buat satu segmen pasar itu. Lalu yang di sini, segmen pasar di sini adalah orang-orang yang tidak yang mementingkan harga murah saja, kualitas nomor 2. Maka kita bagi lagi, oke, ini segmen pasar orang yang mementingkan dengan biaya murah. Maka dengan mengetahui segmen pasar, kita akan tepat sasaran, teman-teman. Oh ya, saya jual yang murah saja ini. Saya pernah katakan di pertemuan sebelumnya, bagaimana si Jogja, teman-teman ya, Jogja Store itu mampu melihat pangsa pasarnya, segmen pasarnya. Kemeja yang harganya misalnya sampai berapa ratus ribu di daerah pasar ini, maka dia tidak akan berlakukan sama di pangsa atau segmen pasar yang mempunyai ekonomi yang rendah. Oke, dia buat di paling mahal 100.000 kemejanya. Maka akan tepat sasaran, teman-teman. Itu kita harus mengetahui membagi jenis pelanggan menjadi sebuah segmen pasar. Ya. Oke, segmentasi pasar dalam target pemasaran, para pasar adalah orang dengan ciri yang sama dan perilaku keputusan pemilihan. Dikatakan, kalau kita sudah kelompokkan, berarti kita membuat satu kelompok adalah yang mempunyai ciri yang sama, keputusan pembelian yang sama. Oke, kita yang kelompok ini mementingkan, yang penting murah saja dulu. Kalau misalnya kita jual makanan rasa atau itu kebangke gitu ya. Nah, dari sini maka para periset ya yang melakukan riset itu harus melihat beberapa variabel, teman-teman, yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Oke, tadi kita buat segmen pasar. Maaf dari tadi kameranya apanya. Kita lihat segmen pasar. Ya. Segmen pasar itu kan harus dilihat perilakunya seperti apa. Nggak tiba-tiba segmen pasar ini kita kira-kira orang seperti ini tidak, harus melakukan riset dulu. Maka akan muncul sebuah segmen pasar. Apa yang harus dilihat dalam membuat sebuah segmen pasar? Variabel geografisnya, teman-teman. Letak geografisnya, lalu apa? Demografis, psikografis, dan variabel perilaku konsumen itu sendiri. Kita lihat satu-satu. Variabel geografis. Unit-unit geografis yang bisa dipertimbangkan mengembangkan satu strategi segmentasi. Oke, geografisnya seperti apa nih dari sini? Apakah sulit transportasi? Apakah tidak memungkinkan dia ke sini? Maka itu harus dipelajari letak kondisi geografisnya. Apakah lebih baik kita sistem jemput bola? Kita yang membawa produk kita samperin nih door to door. Itu variabel kondisi geografisnya kita lihat. Itu adalah variabel demografis. Demografis ini juga pernah kita bahas, teman-teman, bagaimana adalah populasi yang ada di suatu kondisi geografis. Usianya berapa, kampungnya berapa, gendernya biasa apa, latar belakang etnisnya, status perkawinan, ras, agama, dan kelas sosial. Ya, teman-temannya seperti itu. Jangan kita jual banyak perlengkapan anak kecil, baju-baju anak kecil, sementara kondisi demografis di situ anak-anak nggak ada gitu misalnya, kan jadi mubazir ya. Yang disebut dengan demografis. Oke. Pak, ini belum saya itu ya. Kelewat nih kayaknya nih, yang itu. Saya lupa.
variabel psikografis. Psikografis adalah di mana kondisi konsumen itu dipengaruhi oleh dan kejiwaannya, teman-teman. Artinya bukan orang gangguan jiwa, tidak. Bagaimana perilaku emosional di situ, ya, perilaku kondisi psikografisnya, itu tentang yang namanya psikografis. Lalu variabel perilakunya, apakah di sini daerah sini perilakunya seperti apa? Apakah dia protek terhadap produk-produk dari luar negeri, atau dia anti dengan teknologi? Ya. Yang pernah kita pelajari waktu itu adalah misalnya orang suku Banten, teman-temannya, dia akan mempunyai perilaku yang berbeda. Dia kadang-kadang menutupi. Jangankan untuk pakai sendal, teman-teman beli sendal, mereka pakai sendal pun tidak, gitu. Ya, bagaimana dia anti dengan seperti itu? Kampung Naga juga sama. Dia menutupi daerah situ dengan yang namanya produk-produk dari luar mereka, teman-teman. Nah, itu perilaku itu yang harus kita pelajari. Ya. Apakah di sini perilakunya konsumtif, orang-orangnya senang jajan, wah asik dong ya kalau kita jualan makanan di situ. Oke. Ini adalah tujuan dan nilai riset pasar. Katakan efektivitas dalam memilih bauran, pemasaran, dan strategi. Pada informasi yang tepat waktu, rentang tren di lingkungan pasar. Riset pemasaran apa sih? Adalah studi kebutuhan, ya. Ini riset pasar itu apa sih? Ini studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Dipelajari dulu, teman-teman, kita survei dulu, kita riset dulu. Apa yang menjadi keinginan? Apa yang menjadi kebutuhan? Ya. Misalnya orang-orang daerah pekerja atau komplek-komplek yang dekat-dekat komplek di situ kita buat minimarket misalnya. Kita lihat, oh ini misalnya kerja semua, keluarga muda semua, yang ada di rumah hanya setelah maghrib saja atau setelah jam 7. Kalau kita buat minimarket, tutup jam 8, jam 10, teman-teman, kemungkinan apa? Jam pasar kita hanya 3 jam atau 2 jam, misal ya. Tapi bagaimana kita siasati dengan perilaku atau dengan keinginan atau kebutuhan konsumen misalnya. Kita buat mulai saja jam 3 sampai jam 12 malam, misal jam 1. Seperti Circle K itu, teman-teman. Kenapa? Ya masyarakat di situ atau kebutuhan mereka itu adalah pada saat setelah mereka pulang kerja misalnya. Atau mungkin kita lihat setelah capek kita buat saja layanan antar jemput ya. Oke, 4 metode dasar riset pasar. Yang pertama adalah observasi, survei, fokus grup, dan percobaan, teman-teman. Observasi itu apa? Melakukan penelitian, teman-teman, di-observe. Memerhatikan dan mencatat preferensi dan perilaku konsumennya. Nah, diobservasi dulu. Kira-kira apa sih yang menjadi preferensi dan perilaku konsumen di sini? Ya. Lalu tentang yang kedua, metode yang kedua adalah survei. Inti dari survei manapun adalah kuesioner. Oke, kita kirim nih, kita tebar kuesioner. Apakah Bapak Ibu membutuhkan produk-produk di ini? Checklist 3 ya. Apakah Bapak butuh layanan antar? Oke. Pak, dengan jam operasional kami sampai jam 10 merasa cukup atau tidak? Dibuat list daftarnya, teman-teman. Sehingga dari situ, dari survei ini, maka kita akan melihat grafiknya. Oh iya, grafiknya lebih banyak menginginkan buka sampai subuh misalnya. Bagaimana bisa nggak kita memenuhi kebutuhan itu? Itu namanya survei. Lalu fokus grup. Orang dikumpulkan di satu tempat, teman-teman, ya, disajikan satu isu dan diminta untuk membahasnya. Kita melihat dengan kita gulirkan satu isu, maka bisa melihat pendapat mereka seperti apa. Ya. Apakah misalnya nih isunya gas
gas LPG mahal atau bensin mahal. Apa yang mereka inginkan dari sini? Apakah ada substitusinya, penggantinya? Maka kita dapat sebuah kesimpulan. Lalu percobaan, membandingkan tanggapan-tanggapan dari orang yang sama dalam lingkungan yang berbeda, teman-teman. Ya, orangnya sama nih, orang tua semua. Kita lihat tanggapannya, tetapi orang tua sama semua, lansia atau usia produktif, ya kita buat percobaan, produktif di daerah A dengan produktif di daerah B, apakah sama perilakunya? Apakah sama tanggapan-tanggapannya? Kalau sama, oke, kita bisa ambil kesimpulan. Tapi kalau berbeda, apa yang membedakan ya? Apakah kondisi geografisnya, apakah demografisnya, dan seterusnya. Nah ini, riset pemasaran sebenarnya dipengaruhi ini teman-teman. Ada variabel pemasaran, pihak-pihak yang berkepentingan, ya, faktor lingkungannya, lalu apalagi ini, perusahaan pemasarannya. Ini yang menjadi faktor-faktor di dalam riset pemasaran. Saya tidak perlu bahas satu persatu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya pada saat kita belajar manajemen bisnis sudah kita lakukan itu. Ya, konsumennya, karyawannya, bagaimana dia membuat sebuah perilaku organisasi yang baik, ya. Bagaimana produk ini, pada beberapa pemasaran produk ini bisa meningkatkan daya beli, gitu ya. Lalu faktor lingkungan, bagaimana ekonomi di daerah situ bisa menunjang tidak dengan pemasaran kita. Itu. Oke, saya lanjut saja. Apa yang harus kita lakukan adalah melakukan riset pasar. Ada 5 hal, teman-teman, sebagai tahap dasarnya. Yang pertama, mempelajari situasi terakhir. Apa yang menjadi situasi terakhir di sini nih? Ya. Lalu yang kedua, memilih metode risetnya. Mau pakai yang mana nih metode risetnya? Ya. Cocoknya apa nih? Apakah hanya pakai kuesioner saja cukup? Kalau cukup ya sudah pakai kuesioner saja, pakai survei saja. Atau pakai focus group? Oke. Atau harus dikombinasikan. Maka kita yang menentukan itu, teman-teman. Lalu mengumpulkan datanya dari hasil riset itu. Datanya dikumpulkan, itu akan menjadi sebuah data, teman-teman ya, bagaimana perilaku konsumen itu bisa dipelajari. Ya. Seperti saya katakan, teman-teman. Mungkin saya pernah cerita. Pada saat saya misalnya searching hotel di Pangandaran gitu ya, ini Gio lagi di Pangandaran, saya searching hotel di Traveloka atau di mana. Oh, hotel yang murah, bersih gitu ya, dan aman, saya cari lewat Google, lewat Traveloka. Maka otomatis teman-teman, pada saat saya mencari itu, data saya, kan saya pasti menggunakan akun ya di Google ya teman-teman ya. Maka nanti akan banyak penawaran-penawaran dari hotel mana-mana kepada saya, ke email saya. Kenapa? Saya dibaca data saya teman-teman. Wah, Pak Arnold pernah cari hotel, maka dikasih data-data itu. Dengan cara apa? Dikumpulkan data-data saya dulu, gitu ya. Karena data itu sangat penting teman-teman, sangat penting. Ya. Makanya dibilang kalau dalam kampanye politik teman-teman, selalu pertama kali dibilanglah saya berdasarkan data. Ya, saya ngomong ini berbasis data. Kenapa? Data adalah senjata utama di dalam mengambil sebuah keputusan atau memberikan argumen, teman-teman. Lalu setelah mengumpulkan data itu apa yang dilakukan? Dianalisa data itu. Mana yang menjadi rata-rata atau menjadi data itu, atau mana yang paling kecil datanya, dianalisa. Lalu mempersiapkan laporannya. Setelah dianalisa, lalu dibuat laporannya. Oke, kebutuhan konsumen yang paling banyak adalah A, rata-ratanya di B, yang paling kecil di C, yang tidak sama sekali di D. Nah, dari situ dari laporan itu bisa pengambil keputusan akan mempersiapkan strategi pemasaran yang cukup baik seperti apa. Kalau yang mau bertanya langsung ya teman-teman ya. Baik, Pak. Gio, sudah dapat ikannya belum? Belum, Pak. Saya pesan ikan pari ya, sama ikan duyung. Oke, slide 18. Ini katanya faktor-faktor kunci yang mempengaruhi proses pembelian konsumen, teman-teman. Kenapa harus kita pelajari? Sangat penting dong, ya.
Bagaimana dia sebuah kunci-kunci yang bisa mempengaruhi proses pembelian. Kalau pembeliannya tinggi kan omset semakin tinggi ya teman-teman. 4 faktor yang menjadi pengaruh utama terhadap perilaku konsumen. Pengaruh psikologis. Ya, mencakup apa saja? Motivasi belinya apa sih? Persepsinya apa? Kemampuan belajarnya apa? Dan sikap individunya seperti apa? Ini adalah perilaku konsumen yang harus kita pelajari, pengaruh psikologisnya. Dia beli motivasinya beli barang kita apa sih? Apakah karena merek produk kita? Apakah karena kualitasnya? Apakah karena murahnya? Gitu ya. Oke, kalau misalnya karena murah, teman-teman, karena murahnya, maka kita harus siap-siap dengan pesaing kita dengan harga yang membuat harga lebih murah. Kan gitu ya. Kalau kita misalnya motivasi orang itu beli kita, berarti mereka sudah di dalam pikirannya merek kita cukup terjamin kualitasnya. Nah, bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan kualitas itu? Yang kedua, pengaruh pribadi, mencakup gaya hidup teman-teman, kepribadian dan status ekonomi. Yang saya katakan, pernah kita katakan bahwa apa? Masyarakat Jawa Barat ini adalah masyarakat yang konsumtif. Apapun makanan yang dijual di Bandung, ya khususnya, itu laku teman-teman. Ya, itu yang namanya pengaruh pribadi. Gaya hidupnya hedonis enggak atau bagaimana? Apakah orangnya yang suka menghamburkan uang setelah gajian kan gitu ya? Di minggu kedua baru engap gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan pengaruh pribadi. Makanya wisata kuliner di Bandung itu cukup terkenal teman-teman di seluruh Nusantara ya. Orang banyak yang lari ke Bandung hanya untuk mencari yang namanya wisata kuliner ini. Lalu pengaruh sosial, apa sih? Mencakup keluarga, pendapat pemimpin, kelompok referensi lainnya. Pengaruh sosial ini teman-teman yang akan berdampak pada pengaruh pribadi juga. Sosialnya seperti apa? Dia bergabung dengan lingkungan sosial yang misalnya stylish, ya dengan fashion. Maka setidaknya kita akan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat mereka. Oh bagus, beli di butik ini atau beli di factory outlet ini. Maka kita akan berpikir juga, kalau kita punya uang, oh coba ya kita coba ke situ ya. Kalau nggak punya duit, ya sudah jangan dicoba gitu. Tapi perilaku sosial itu akan membentuk sebuah kunci daripada pemasaran. Lalu pengaruh budaya. Budaya itu sendiri, subkultur, dan kelas sosial. Udah jelas ya teman-teman ya? Budaya, setiap daerah punya budaya sendiri. Tidak bisa memaksakan satu budaya A kepada masyarakat ini yang mempunyai budaya B. Nggak bisa. Kelas sosial juga sama. Di daerah yang di luar, maksudnya di luar kota agak masuk ke pedalaman gitu, atau rumah-rumah yang dalam tanda kutip misalnya daerah perkampungan, kelas sosialnya akan berbeda dengan orang-orang yang ada di main road, di jalan utama. Daya belinya juga akan berbeda. Ya. Istilahnya kalau orang yang di perkotaan ke supermarket beli, ambil timbang, bayar. Misalnya beli cengek gitu ya, masukin ke plastik, timbang, bayar. Tetapi berbeda dengan orang di daerah yang di luar kota sana, daerah pedesaan, misalnya membutuhkan sesuatu, beli cengek misalnya, cengek 2.000-an gitu. Kan berbeda karena status sosialnya berbeda, kelas sosialnya berbeda teman-teman. Setelah keempat hal tersebut teman-teman yang tadi ini ya, pengaruh psikologis, pribadi, sosial, dan budaya, maka ada hal yang terakhir cukup memegang peran karena keterkaitan erat dengan kelangsungan loyalitas konsumen, yaitu evaluasi pasca pembelian. Ini nggak bisa diabaikan teman-teman. Pasca pembelian ini. Setelah pasca pembelian biasanya dilihat apakah konsumen merasa senang, senangnya dalam hal apa? Apakah dalam produknya, harganya, produk itu nanti bisa harga, bisa kualitasnya, ya,
atau dari cara kita melayani, dievaluasi itu teman-teman. Ini yang harus menyokong tadi teman-teman. Ya, bukan hanya jual selesai, tidak. Tapi bagaimana nanti meramu 4 tadi menjadi sebuah konsep yang bisa dikendalikan atau bisa mengendalikan jangka panjang. Pasca pembelian, oke, diperhatikan lagi. Ya. Oh, sudah kayaknya di kualitas kita cukup baik, tapi pelayanan kita kurang baik, dievaluasi. Oh ya, kita harus perbaiki pelayanan kita, misal ya teman-teman. Motif konsumen nih. Motif konsumen dalam keputusan pembelian produk, motif rasional teman-teman. Ya. Motifnya apa sih konsumen ini? Membeli produk itu tertentu yang didasarkan pada evaluasi yang logis atas sejumlah atribut produk seperti misalnya biaya, mutu, dan penggunaan. Konsumen yang pintar teman-teman, ya konsumen yang pintar saya katakan, bahwa dia akan mempunyai motif rasional. Contohnya apa? Murah atau tidak? Ya. Mutu dan kegunaannya. Kalau saya beli gitu, seperti apa? Lalu apalagi? Kegunaannya seperti apa? Itu konsumen yang pintar, teman-teman. Dan yang kritis. Dia akan menetapkan rasional. Harga segitu mah di tempat lain juga bisa lebih murah, misalnya begitu. Ya, berarti kita berhadapan dengan pesaing kita, teman-teman. Inilah perilaku konsumen yang bisa kita tinjau, motif rasionalnya. Lalu ada lagi motif emosional. Alasan konsumen membeli produk tertentu yang didasarkan pada faktor-faktor non-objektif, ya, mencakup kemampuan bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. Si Putra belanjanya dari merek A, ya. Motif emosional saya pengennya sama dengan Putra misalnya, atau saya nggak mau kalah saingan dengan Putra. Saya akan membeli kemeja yang sama. Ya, Arif pergi ke salon A, cukur rambut, maka motif emosional saya juga akan coba nih di Arif nih, ya, kalah gitu. Ada perilaku emosional seperti itu teman-teman. Oke, meniru orang lain, ya, dia beli ini, ditiluan lah teman-temannya bahasa Sundanya ya. Dia beli ini, apalagi tetangga ya teman-temannya, tetangganya baru beli kulkas, emosi, langsung bilang itu di tetangga kita baru beli kulkas 7 pintu misalnya gitu. Masa kita kalah sih Pak, gitu ya, ibu-ibu misalnya gitu. Mereka baru beli mobil baru nih, mobil Toyota, mobil Suzuki, mobil BMW, maka menjadi emosi teman-teman ya. Padahal tidak melihat juga apakah dia mampu atau tidak. Yang penting emosi dulu gitu. Itu perilaku konsumen, motif konsumen ada ya teman-teman ya, dan emosional. Kalau rasional berarti berpikir tentang bagaimana kemampuan dia. Sedangkan emosional itu bisa diartikan bahwa yang penting panas dulu lah, ikut orang dulu lah, ya, bawa orang dulu lah. Apa masalah sanggup atau tidak, kemangke. Itu yang namanya motif emosional. Lalu ada proses pembelian konsumen teman-teman ya, ini tidak perlu saya bahas panjang lebar, kalian bisa baca ini. Ada psikologi ya, menjadi sebuah bagan atau proses seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri nanti seperti apa. Motif konsumen, kita bahas lagi, membahas 3 kategori pasar organisasi dan menjelaskan perbedaan perilaku pembelian, ya teman-teman. Pasar organisasional atau komersial, di mana suatu organisasi membeli barang dan jasa yang digunakan. Ada berapa kategori teman-teman? Ada 3 kategori motif konsumen juga di dalam pasar sosial atau komersial. Ada pasar industri, ada pasar pedagang perantara, pasar pemerintah, dan institusional. 3 kategori pasar komersial teman-teman. Yang pertama, pasar industri apa sih?
adalah perusahaan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk atau barang lain yang digunakan selama produksi, pasar industri. Berarti dia adalah apa teman-teman? Dia adalah pasar industri. Pasar industri apa? Dia memproduksi suatu barang dari bahan baku menjadi barang jadi, yaitu pasar industri, dan akhirnya dipasarkan. Lalu pasar pedagang perantara teman-teman. Perantara yang membeli barang, ini bukan barang jadi dan menjualnya kembali. Contohnya apa teman-teman? Pasar pedagang perantara. Dia harus tahu sok. Izin menjawab, Pak. Kayak apa? Seperti tukang kredit gitu, Pak, yang menjual barang jadi lagi ke konsumen ya. Tukang kredit. Ya. Oke, apalagi kira-kira? Tukang kredit. Kredit barang maksudnya ya. Ya. Apalagi ada yang tahu? Atau Gio masih tahu lagi yang lain? Mungkin seperti Alfamart, Indomaret, Pak. Zara ya, Alfamart dan Indomaret. Oke, ada lagi? Zul tahu Zul? Oh, Zul tadi di itu ya. Natalina tahu? Natalina kemana? Oke, sama seperti ini teman-teman. Reseller ya. Saya misalnya beli dari Gio. Oke, Gio kasih tanya Pak Arnold mau jual lagi atau dipakai sendiri? Saya bilang Gio jual lah agak murah dikit karena saya mau jual lagi. Saya menjadi resellernya Gio. Maka saya beli barang dari Gio harga 500 misalnya karena tahu saya mau jual lagi, maka dia jual 500, lalu saya jual 600 misalnya gitu. Reseller ya teman-teman ya. Saya ngambil dari orang lain, lalu saya jual lagi. Sama juga seperti warung, grosir teman-teman ya. Dia beli dari grosir, lalu dijual lagi. Dia tidak memproduksi, tapi hanya menyalurkan dan menjual kembali apa yang dia beli. Itu reseller ya. Lalu pemerintah institusional. Oke. Pemerintah lokal, negara bagian, dan pusat membeli produk-produk yang tahan lama dan tidak tahan lama. Pasar institusional terdiri dari pembeli non-pemerintah, seperti rumah sakit, gereja, museum, dan benda mana lagi. Ya, seperti itu. Kategori pasar, itu ada dua hal yang teman-teman, kategori pasar itu. Kategori pasar artinya di sini ini masih temanya kategori pasar, ada perbedaan perilaku pembelian organisasi dengan perilaku pembelian individu, teman-teman. Perbedaan dalam pembeli adalah apa? Pembeli organisasi adalah yang profesional nih, yang dilatih dalam mengatur hubungan pembeli dan penjual. Dan mereka biasanya para spesialis dalam satu lini produk dan sering menjadi pakar tentang produk yang mereka beli. Ya, artinya pembeli-pembeli profesional teman-teman, bukan pembeli-pembeli dan di mana dia dilatih untuk membuat hubungan pembeli dan penjual dan membuat syarat-syarat pembelian. Ada nggak teman kalian tahu dalam jual beli ada persyaratannya? Siapa yang tahu? Ada nggak? Beli yang profesional ada syaratnya dia dibuat kayak gini. Ya, banyak teman-teman ya, biasanya produk yang harganya mahalnya luar biasa teman-teman. Ya, misalnya orang beli rumah, dibuat kredit. Banyak sekali adalah aturan-aturan mainnya. Bagaimana dia membuat perjanjian, akta jual beli, bagaimana dia mengatur bukan perilaku, tapi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh seorang konsumennya, gitu ya. Oke. Perbedaan dalam hubungan dikatakan perbedaan dalam hubungan pembeli dan penjual. Bila hubungan pembeli individu dan penjual sering merupakan interaksi sekali yang singkat. Ya.
Situasi pasar organisasional sering mencakup hubungan pembeli dan penjual dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Kalau misalnya kita beli di minimarket atau di pasar-pasar kecil atau di toko, itu kan jangka pendek, teman-teman ya. Sekali transaksi selesai. Nggak ada hubungan, keterikatan hubungan udah nggak ada lagi. Ya saya udah bayar, saya terima barang, selesai. Tetapi ada juga yang mencakup tentang jangka panjang, teman-teman. Sepertinya apa? Kredit rumah, kredit motor, mobil. Cukup panjang, teman-teman ya. Bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Untuk mobil misalnya tenornya 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Keterikatannya cukup panjang. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke subtemanya bauran pemasaran internasional. Ketika pemasar memutuskan untuk terjun ke dunia global, kita sudah pernah pelajari itu juga, teman-teman. Seorang pengusaha atau sebuah perusahaan bagaimana dia mau go public, ya, itu sudah kita pelajari. Mereka harus mempertimbangkan kembali setiap unsur bauran pemasaran. Yang pertama apa? Produk-produk internasional. Ya, kita harus siapkan nih produk-produk yang dapat dijual ke luar negeri. Ya, kadang-kadang hanya produk yang dirancang ulang yang dapat memenuhi kebutuhan dari luar negeri. Kita sudah punya produk nih A. Ya, ada beberapa pertanyaan nih teman-teman ya. Kalau kalian ingat, pada saat kita mau rencana go public, kita ada pertanyaan, 4 pertanyaan yang harus dijawab semua. Harus 4 yes. Ingat? Yang pertama, apakah barang kita diminta di luar negeri kan gitu. Terus apakah kita sanggup enggak mendesain ulang produk dalam negeri kita menjadi produk yang sesuai dengan permintaan di luar negeri. Itu yang sudah kita pelajari. Sama di sini juga. Produk-produk internasional yang dirancang ulang atau desain ulang supaya apa? Kebutuhan mereka, keinginan mereka dapat tercapai atau terpenuhi. Lalu penetapan harga internasional. Ketika menetapkan harga untuk pasar internasional, pemasar harus mempertimbangkan biaya transportasi atau distribusinya, teman-teman. Kalau di antar kota, Bandung misalnya ya, saya mau pasarkan di Banjar, cukup bawa pakai mobil atau pakai atau pakai pick up untuk membawa barang saya. Saya sewa mungkin berapa? 150.000, 200.000 biaya distribusinya. Tetapi kalau di internasional kan nggak bisa, gitu ya. Masa pakai pick up gitu ya dibawa misalnya ke Singapura atau ke Malaysia, nggak mungkin banget kan. Maka kita harus memikirkan nih, transportnya udara, biaya transportnya berapa, biaya pengirimannya berapa, biaya packingnya berapa. Nah, maka kita akan bisa menetapkan harga internasionalnya, teman-teman. Ya, tuh. Lalu bauran yang ketiga adalah distribusi internasional. Dalam beberapa industri, perusahaan telah mendapatkan keuntungan dengan membeli bisnis yang sudah mapan di luar negeri. Kita juga pernah ingat waktu kita ngomong bisnis kecil ya teman-teman ya, wira swasta, bagaimana kita bisa melanjutkan atau membeli usaha orang lain, atau kita mulai dari nol. Ingat ya, keuntungan dan kerugiannya harus kita minimalisir. Keuntungannya kita sudah punya pasar. Kerugiannya apa? Kalau pasarnya bagus, kalau pangsa pasar kurang bagus, itu kerugian bagi kita. Atau mereka mempunyai kualitas atau mempunyai promosi yang kurang baik, kenanya ke kita. Di luar negeri juga sama. Bagaimana kalau kita beli di sana saja gitu, ya? Oke, katakan apa? Dan membeli bisnis yang sudah mapan di luar negeri. Sama lah dengan bisnis kecil, teman-teman. Beli yang sudah dirintis atau dari nol. Tapi masalahnya perbedaannya apa? Di dalam negeri dan luar negeri, itu saja. Lalu promosi internasional. Kadang-kadang kampanye iklan yang baik dapat dialihkan ke negara lain secara utuh. Akan tetapi sering terjadi taktik promosi standar satu negara tidak berhasil. Dan promosi di negara Indonesia mungkin promosi tipe A. Saya ingin buat promosinya. Saya lakukan promosi tipe A. Ternyata nggak cocok, nggak kena nih masyarakat Singapura.
Nah, berarti kita harus pikirkan lagi promosi apa yang tepat nih di negara sana. Ya, apa yang negara Jepang atau mungkin di daerah timur, cari promosi yang tepat. Karena promosi, tipe promosi itu tidak bisa sama satu tempat ke tempat yang lain, apalagi beda negara, teman-teman. Oke, kita slide berikutnya. Ini bauran sekarang pemasaran usaha kecil. Di balik keberhasilan berbagai perusahaan kecil, terletak suatu pemahaman dari masing-masing unsur bauran pemasarannya, teman-teman. Produk-produk bisnis kecil, katanya apa? Pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sudah dipenuhi oleh banyak perusahaan kecil, ya. Lalu penetapan harga bisnis kecil. Kesalahan penetapan harga bisnis kecil biasanya diakibatkan kegagalan dalam memproduksi biaya. Namun ketika bisnis kecil menetapkan harga jual dengan biaya yang secara cermat, mendapatkan laba yang memuaskan. Kadang yang pernah kita bahas juga, teman-teman, ya. Bagaimana kita menetapkan harga nih? Apakah kita ambil sekali pukul saja, harga mahal dapat keuntungan besar tapi sekali? Atau kita menggunakan sistemnya, oke, saya ambil hanya Rp500, Rp300, tapi panjang gitu. Panjang dengan harapan apa? Konsumen akan balik lagi. Di tempat wisata saya bilang juga, beli kopi hitam, ya harganya 10.000, di pinggir jalan 3.000. Kan itu menjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan, ya, 10.000 ke 3.000. Tapi kadang-kadang konsep berpikirnya yang usaha kecil ini, baiklah ada ngansa kali-kalina kan dia gitu. Dia tidak berpikir panjang. Padahal promosi yang baik adalah dari mulut ke mulut kan gitu ya. Distribusi bisnis kecil, barangkali aspek yang paling penting dari distribusi adalah lokasi fasilitasnya, teman-teman. Lokasi bisnis yang strategis merupakan keunggulan bisnis kecil dalam menarik dan pertentangan pelanggan. Kalian juga pasti akan melihat, teman-teman, di lokasi-lokasi strategis, di kampus misalnya gitu, sekolah-sekolah, yang menjadi strategis apa bisnis itu? Fotokopian, ya, untuk sekolah, ya. Atau misalnya di tempat kampus, apa bisnisnya? Kos-kosan. Betul ya? Kos-kosan seperti itu. Pokoknya dilihatlah, apa yang paling cocok di lokasi fasilitas itu. Lokasi yang strategis. Misalnya, kita buat misalnya Pujasera tempat makan. Kita buat misalnya, lihat, lahannya cakep banget nih. Banyak lahan parkirnya untuk mobil, untuk motor. Kan itu salah satu keuntungannya juga. Kadang-kadang kita mikir, bingung nggak teman-teman? Misalnya yang bawa mobil ya, mau makan nih, tempatnya enak. Bingung, mau parkirnya di mana gitu kan. Nggak nyaman. Misalnya kalau hujan, parkirnya jauh, makanya harus jalan 100 meter. Kan nggak nyaman juga, nggak strategis gitu. Tiara baru masuk. Lalu promosi bisnis kecil yang lainnya adalah promosi usaha kecil dapat berhasil dengan memasukkan biaya promosi ke dalam perencanaan biaya atau modal. Oke. Namun ada pula usaha kecil keuntungan dari metode promosi berbiaya rendah dengan membawakan promosi dari mulut ke mulut, teman-teman. Promosi yang paling ajaib adalah promosi yang paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Saya bilang ke Octavia, Pak, kamu suka jajan baksonya? Itu depan kampus tuh, Unibi. Ya, di belakang rumah sakit itu. Ada bakso yang enak. Dia bilang gitu ke Octavia. Saya promosi, bukan misalnya gitu ya. Tapi saya bilang ke Octavia, saya udah pernah nyobain, enak, murah gitu ya. Apalagi kalau ditraktir, bayar gitu. Nah, promosi ini yang saya bilang sama Octavia. Nanti Octavia nyobain, apa saya nyobain kesana nih Octavia nih tukang bakso. Ternyata enak. Dia bilang sama Jo, enak pisan, gila pokoknya enak nama. Bakso di situ. Sok cobaan enggak? Standar lah harganya mah, tapi puas banget gitu. Jul datang lagi, nyobain. Terus Jul bilang, enak gila, karena gitu, dun pisan lah pokoknya. Bilang kenapa? Kata Linda, di situ enak bakso, cobain gerak sok.
ayo diantar ke saya gitu misalnya kata jualnya. Itu promosi dari mulut ke mulut teman-teman. Tanpa mengeluarkan biaya promosi, tapi cukup efektif. Ya, akhirnya apa? Dari saya ke Octavio, ke Natalinda, nanti Natalinda datang keluarganya, saudara-saudaranya dari situ. Yuk orang ngebaso yuk, kita ngebaso di sana enak loh depan kampus gue gitu ya. Oh, akhirnya dari mulut-mulut teman-teman. Ya, jadi seperti jaring laba-laba. Banyak gitu menyebar. Tapi jangan lupa juga, setiap promosi yang ada itu harus diperhitungkan di dalam sebuah harga. Bagaimana kita mencetak brosur misalnya ya, brosur lalu kita kasih kepada orang. Efektif nggak? Nggak juga sih kalau saya bilang Maya. Kalian suka nemu teman-teman atau suka dikasih ada brosur-brosur setiap lampu merah gitu, pakai kertas-kertas fotokopian, pernah nggak dapat kayak gitu? Pernah? Pernah, Pak. Nah ya, Arif juga pernah guna. Efektif nggak teman-teman? Ya, kalau saya di mobil, saya buka kaca sedikit, saya lihat, saya baca, saya simpan. Saya follow up nggak? Enggak. Gitu ya. Kurang efektif, tapi mengeluarkan biaya. Akibatnya apa? Terbuang percuma, biaya promosi keluar. Tetapi kan itu menjadi sebuah biaya produksi yang harus diperhitungkan dalam sebuah penetapan harga. Teman-teman ya. Oke, ini hanya sampai di sini slide kita.